Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita bahagia untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan berita tersebut dari radio luar negeri. Maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Oleh karena itu kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk tidak menerima hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Syairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan denganmu. Oh iya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari. Katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka.
Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang mau dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, Bung. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya hancur? Baiklah Bu, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua tidak mengikuti kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, IR Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman rumah Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan IR Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita bicarakan permasalahan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan
ikatan Bung Karno. Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Tapi apakah kita bisa? Tetapi apakah ini semua bisa dilakukan? Tentu mungkin. Asal kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Iya Bung, ini dia. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Ir Soekarno dan Mohatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Sairul Saleh tiba sementara untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tertinggi militer, jadi keamanan juga terjaga. Dan tempatnya juga strategi. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksmana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu ya. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf mengganggu. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Saudara saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah di sini ada pena dan kertas, Laksmana? Oh, sebentar akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah mereka buatan Jepang. Kita sepakat tadi bahwa proklamasi tidak dilaksanakan dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Tujuan yang bagus, bagaimana semua hadir? Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksmana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih Ibu, kau telah menemaniku di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan. Tapi itu hanya punya kain merah sama putih saja, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera sederhana, yang penting tetap punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Sudah. Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya Bu. Trimutri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, kerjakan. Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.